Yang sesat di muka bumi adalah orang-orang yang berdoa meminta kepada selain Allah. Kenapa mereka masih minta? Di Indonesia ini masih banyak nggak orang yang berdoa meminta kepada selain Allah? Banyak. Mereka datang ke kubur-kubur yang dianggap kubur wali songo dan kuburan yang dianggap keramat oleh mereka, kuburan yang kata mereka mengandung barokah. Nggak ada dalam Islam kuburan yang keramat, kuburan mengandung barokah, nggak ada di muka bumi, tidak ada sama sekali, nggak ada. Kemudian mereka datang ke sana. Seandainya mereka orang soleh, betul orang soleh, nggak bisa mereka mengabulkan doa, nggak bisa. Mereka mendengar pun nggak bisa. Seandainya mereka mendengar kata Allah, nggak bisa menjawab. Kan di sini Allah sebutkan di sini, "Man la yastajibu lahu nggak bisa menjawab, nggak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Makanya kebodohan yang paling bodoh dan kesesatan yang paling sesat orang-orang yang datang berbondong-bondong ke kubur para wali untuk minta di sana. Bolehkah kita ziarah ke makam para wali untuk mendapatkan barokah? Ada barokah Nabi. Makanya Asma binti Abi Bakar mengambil kirbah bekas tempat air minum Nabi, disimpannya di rumah. Kalau anaknya demam, dia tuang air ke dalam, lalu air yang lalu lewat di bekas tempat minum Nabi diminum dengan anak. Itu yang disebut dengan ngalap barokah. Ada barokah rambut Nabi. Ketika Khalid bin Walid kehilangan peci, peci saya mana? Peci saya mana? Sahabat yang lain, ngapain kamu nyari peci? Peci banyak jualan di pasar. Bukan masalah pecinya, tapi ada rambut Nabi di dalam. Barokah rambut Nabi. Ada barokah tempat. Kenapa mesti sholat di dekat Ka'bah, Masjidil Haram? Kenapa mesti sholat di Taman Raudhah? Barokah tempat ada, barokah orang ada. Nah, wali-wali Allah itu apakah ada keberkahan? Ya, di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi kalau ada orang bertawassul kepada Allah dengan wali-wali Allah, dalam kitab Al-Mawsu'ah As-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah, ulama dari Damaskus Suriah, orang yang berdoa di makam para wali tidak menyembah kubur, bukan menjadikan kubur sebagai berhala, tapi mereka bertawassul kepada Allah dengan berkah kedudukan seorang wali di hadapan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani salah satu wali Allah yang diberikan rekomendasi oleh imam ahli hadis ahli fiqih dari kalangan mazhab Syafi'i. Imam An-Nawawi mengatakan Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di antara ulama wali Allah yang diberikan keutamaan. Maka kalau ada orang yang bertawassul kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepada Engkau berkat kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukan dia meminta kepada manusia. Tidak ada orang minta, hai Syekh Abdul Qadir Jailani, tolonglah permudah jodoh saya. Gak ada. Bukan minta sama dia, minta kepada Allah berkat kemuliaan, barokah kemuliaan. Ada barokah Al-Quran, ada barokah orang soleh, ada barokah Nabi, ada barokah tempat. Dan kita selalu meminta barokah. Kalau makan, yang diminta barokahnya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Orang menikah, yang didoakan barokahnya, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Anak akikah, yang didoakan barokahnya, barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birruh wa balagha asyuddahu. Makanya doa kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Tapi ketika minta rezeki, wa barakatan fil rizqi, minta barakah. Jadi dalam istilah ngalap barokah, maka diajarkan. Apa kitab yang paling lengkap tentang ini Pak Ustaz? Ditulis oleh Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari tentang berziarah ke makam para wali dan orang-orang soleh, bukan meminta kepada mereka, meminta kepada Allah dengan kedudukan mereka. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan berkah, insyaallah. Amin. Ini Bu ya, waktu saya ziarah ke Sunan Gunung Jati tuh ya, ada orang berdoa
Terus orang berdoanya tuh keras-keras. Begini bunyinya tuh Buya. Ya Sunan Gunung Jati, panjenengan kan sudah dekat dengan Allah. Maka sampaikanlah hajat-hajatku. Semoga Allah mengabulkan hajat-hajatku. Nah kalau berdoa seperti itu tuh diperkenankan nggak Buya? Terima kasih Buya atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kepada Ibu ya, terima kasih. Selanjutnya langsung dijawab ya. Baik, ada namanya tawassul, ada namanya istighatsah. Kalau tawassul, doa tawassul itu begini. Ya Allah, dengan kebesaran kekasihmu Nabi Muhammad, kabulkan hajatku. Ya Allah, dengan kemuliaan wali ini kabulkan hajatku. Ini adalah doa dengan tawassul. Doa di dalamnya ada tawassul, yaitu memintanya kepada Allah tetap. Tapi yang dibawa adalah hamba-hamba mulia Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tawassul, dan ini adalah tidak ada masalah dalam hal ini. Kalau ada yang orang bermasalahkan, dia tidak bisa membedakan antara doa dengan tawassul bidu'a. Doa bitawassul dengan tawassul bidu'a ada perbedaan. Ini sudah kita pernah bahas. Jadi kalau tawassul dengan doa, ini Anda datang kepada seorang kiai, seorang habib, lalu Anda minta, "Bib, kiai, tolong doakan saya." Padahal Anda juga bisa minta langsung kepada Allah. Cuman karena Anda khusnudon dengan orang tersebut, maka Anda minta kepada orang tersebut agar mendoakan Anda, dan dia masih hidup. Baik, adapun doa bitawassul adalah di dalam doa Anda ada tawassulnya, yaitu Anda memohon kepada Allah, Allahumma inni atawassala ilaika binabiyyika nabiyyi rahmah, yang diajarkan Nabi, ya Allah aku inni atawajjahu ilaika, ya Allah inni atawajjahu ilaika, ya Allah aku menghadap kepadamu, binabiyyika nabiyyi rahmah, dengan Nabi rahmat. Jadi mintanya kepada Allah, lalu membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah agar permohonannya dikabul oleh Allah. Termasuk kisah 3 orang yang tersekap dalam gua dalam hadis Bukhari adalah mintanya kepada Allah, membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah, itu amal soleh dan orang soleh. Nah, kalau dalam Imam Bukhari di dalam bab salat istisqa adalah juga tawassulnya sahabat Nabi dengan bi'ammi nabiyika, dengan pamannya Rasulullah SAW, Abbas. Nah, baik, ini adalah doa dengan tawassul. Nah, bab istighatsah ini adalah meminta pertolongan kepada seseorang agar dimintakan kepada Allah. Kalau orang yang masih hidup jelas, nggak ada perbedaan. Misalnya apa? Tolong Ustaz, mintakan kepada Allah agar Allah bebaskan permasalahan saya. Sah. Itu masuk istighatsah. Jenis ini adalah minta apa? Termasuk jenis tawassul itu ada. Akan tapi jika kita menghadap kepada orang meninggal dunia, lihat permintaannya. Misalnya, hei Sunan Gunung Jati, berikan saya harta, maka nggak dibenarkan. Berikan saya kekayaan, maka tidak dibenarkan. Ya Rasulullah, berikan kepada saya kekayaan, nggak dibenarkan. Bahkan bisa itu masuk wilayah menyetukan mintanya kepada orang meninggal dunia. Tapi kalau bunyinya, ya Rasulullah, kami punya masalah besar, mohonkan kepada Allah agar Allah menyelesaikan permasalahan saya. Siapa yang menyelesaikan masalah? Allah. Wahai para wali kekasih Allah, wahai para wali kekasih Allah, engkau dekat kepada Allah, maka mohonkan kepada Allah agar Allah menyelesaikan permasalahan saya. Ini jenis istighatsah yang orang sebagian mengatakan tidak diperkenankan karena kita menghindari langsung meminta kepada orang meninggal, biarpun pada akhirnya kepada Allah. Tapi hal ini ada contoh, hanya contoh. Jadi ini bisa masuk wilayah yang memang ini khilaf dalam hal ini, tapi jangan tergopoh-gopoh mengatakan hal seperti ini syirik. Karena adalah kisah, ada satu orang datang kepada Nabi dan di kubur Nabi mengatakan, ya Rasulullah, istasqi li ummatika. Imam Ibnu Katsir di dalam Bidayah Nihayahnya di tahun ke-17 mengisahkan tentang bagaimana orang datang ke kubur Nabi, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, Rasulullah sudah wafat, istasqi li ummatika fa innahum halaku. Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah. Mintanya kepada siapa? Allah, bukan minta ke Rasulullah orang ini. Ya Rasul, istasqi, mintalah kepada Allah ya Rasulullah agar menurunkan hujan. Fa innahum qad halaku. Mereka telah punya masa paceklik, kering.
Nah ini adalah satu, ini adalah riwayat yang menjadikan kita agar berhati-hati untuk mengatakan orang lain kafir. Jadi kalau Anda minta, wahai Sunan Gunung Jati, engkau dekat kepada Allah, maka mintakan kepada Allah agar Allah mengabulkan hajat kami, maka menurut sebagian ulama ini adalah diperkenankan. Tapi kami tetap menghimbau adalah kalau kita menyebut orang soleh adalah bukan dengan istighotsah model ini, akan tapi kami menghimbau tetap dengan cara tawassul, doa bitawassul, ya Allah inni atawajjahu ilaika, ya Allah, maka dengan kebesaran sunan ini maka kabulkan hajatku. Nah ini adalah banyak orang begitu terkopoh-kopoh sedikit mengatakan itu syirik, itu mengatakan bid'ah dan sebagainya, tanpa mencermati dan tanpa mengembalikan kepada ahlinya, hanya menuduh saja mengatakan. Sehingga ada orang, jangankan istighotsah ini, yang tawasul saja ada yang langsung mengatakan tawasul syirik. Bagaimana tawasul syirik? Nggak ada contohnya kok. Kemudian istighotsah sendiri bagaimana syirik? Nggak ada contohnya. Cuma masalah lebih utama bagaimana? Ada doa-doa yang diajarkan Nabi SAW, mintalah seperti yang diajarkan Nabi SAW. Adapun masalah kita minta kepada Nabi agar memohonkan kepada Allah, maka juga ada dalam riwayat. Ibnu Katsir sendiri meriwayatkan dan tidak sekali disebutkan. Kalau memang itu sebuah riwayat yang batil, bahkan Sayyidina Ibnu Katsir waktu menafsirkan satu firman Allah Subhanahu wa taala tentang pengampunan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang ke kubur Nabi dan mengatakan semacam itu. Ini adalah bab istighotsah. Yang enggak dibenarkan adalah wahai Gunung Jati, berikan kepadaku kekayaan. Ya Rasulullah, berikan saya kekayaan. Nah, ini enggak dibenarkan. Beda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, menurut keyakinan umat Islam, kematian itu bukan akhir segalanya. Kematian itu justru perpindahan dari satu situasi kehidupan pada situasi yang lain. Dengan berpindahnya ruh, keluarnya ruh dari jasad, tetapi sebenarnya tetap menjalani kehidupan yang disebut dengan kehidupan alam barzakh. Karena orang yang mati itu sebenarnya masih hidup, maka hukum-hukum kehidupan walaupun berbeda tetap berlaku bagi orang yang meninggal. Seperti interaksi tolong-menolong antara orang yang meninggal dan orang yang masih hidup. Karena itu orang yang masih hidup dianjurkan ziarah kubur, ziarah ke makam orang-orang yang meninggal itu. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku dulu melarang kamu ziarah kubur, sekarang kamu ziarahlah. Jadi ziarah kubur ini akhirnya oleh Rasulullah SAW diperintahkan. Cuma perintah ini hukumnya menjadi boleh. Dan hukum ziarah kubur ini oleh para ulama dibagi-bagi. Ada beberapa tujuan, ada 4 tujuan. Pertama, ziarah kubur tujuannya lil i'tibar, mengambil pelajaran dari orang yang meninggal. Kalau ziarah kubur tujuannya mengambil pelajaran, ini ziarah kubur ini bebas, baik kubur orang muslim maupun kubur orang kafir. Yang penting kita ziarah kubur. Yang kedua, ziarah kubur itu tujuannya lid du'a wal istighfar, untuk mendoakan dan memohonkan ampunan bagi orang yang meninggal. Kalau ziarah kubur tujuannya ini, maka hanya berlaku bagi kuburan seorang muslim. Kemudian yang ketiga, ziarah kubur tujuannya litabarruk, mencari keberkahan. Kalau ziarah kubur ini tujuannya litabarruk, mencari keberkahan, maka ini kuburan orang muslim yang soleh, seperti para nabi, para wali, dan orang-orang soleh.
itu lil tabarruk, tujuan tabarruk. Ini dasarnya di dalam Al-Qur'an. Yang keempat, tujuannya li adail huquq, untuk memenuhi kewajiban, menunaikan hak-hak orang yang meninggal, yaitu orang-orang di mana ketika mereka masih hidup kita harus silaturahmi, harus berkunjung kepada mereka seperti kerabat-kerabat, orang tua, guru-guru. Maka setelah meninggal pun kita juga berkunjung kepada mereka. Ini tujuan ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu ada 4. Dan bukti bahwa orang yang meninggal itu sebenarnya ada interaksi dengan orang yang masih hidup. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Abdil Bar Al-Qurtubi, juga riwayat Abdul Haq dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamurru ahadukum ala qabri akhihil mu'min kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam. Tidaklah salah seorang kamu melewati kuburan saudaramu yang beriman, yang kenal ketika di dunia, lalu kamu ucapkan salam kepadanya, kecuali dia membalas salam kamu dan mengenal kamu dan membalas salam kamu. Artinya apa? Antara orang yang meninggal dengan orang yang masih hidup itu ada interaksi. Nah, kemudian ziarah kubur pada orang-orang yang mencintai kita atau kita cintai ketika di dunia, seperti orang tua, kerabat, guru-guru. Maka ada sebuah hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana summa yakunul mayyitu fil qabri idza zarahu man kana yuhibbuhu fid dunya. Paling senangnya orang mati di alam kubur itu ketika dikunjungi oleh orang yang ia cintai ketika di dunia. Artinya orang-orang ketika di dunia senang kita kunjungi, setelah wafat juga senang kita kunjungi. Ini ziarah kubur, saudara. Karenanya tidak ada alasan bagi orang beriman untuk tidak ziarah kubur. Paling enggak kalau kuburan itu kuburannya orang kafir, kita ziarah kubur untuk mengambil pelajaran dari kematian. Kalau kuburan itu kuburannya orang mukmin, maka bisa lebih dari itu, apalagi kuburannya orang soleh. Karenanya kalau kita ziarah ke makam Rasulullah SAW, makam para wali, orang-orang soleh, tujuannya ada 4. Mengambil pelajaran dari kematian, kemudian juga mendoakan beliau-beliau, kemudian tabarruk, kita berdoa di situ agar hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah, kemudian juga menunaikan kewajiban kepada beliau-beliau, di mana seandainya mereka masih hidup, kita berkewajiban berhak berziarah kepada mereka. Ini ziarah kubur. Nah, sebagian orang-orang Wahabi yang mengatakan ziarah kubur katanya bid'ah itu tidak betul. Kadang-kadang mereka bilang ziarah kubur hari raya gak boleh. Gak betul juga. Perintah ziarah kubur itu sifatnya mutlak kapan saja. Saya kira itu ya yang perlu kita bicarakan dalam kajian pendek ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.